belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra bukan bisa. Bagaimana kita menjelaskannya Bapak sekalian? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja kalau anak kita tanya nih di rumah nih, Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun? Bisa jawab tidak Bapak Ibu sekalian? Oh bisa. Nih sekarang lihat Sudin dahsyat. Sudin Pendidikan Wilayah Timur. Bisa lihat semua ini. Oh, nggak tembus. Jadi kalau mau nunjuk pakai apa deh? Pakai? Iya, tahu. Yaudah lihat paling atas tuh. Sudin Jaktim dari 35 miliar jadi ya, jelasin dah penjelasannya 800% peningkatannya. Lihat paling bawah, lihat PPRD naiknya 69%. Ini belanja alat tulis kantor. Ini baru dikumpulkan yang naiknya di atas 1 miliar ya. Nanti yang naiknya 990 juta nggak masuk. Tapi apa bedanya 990 dengan 1 miliar? Nggak masuk. Karena pakai sistem aja dicek naiknya di atas 1 miliar. Terus kalian jangan ini Bapak Ibu ulangi, you're out Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini pada publik, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Anda bisa kita jelasin ini. Ballpoint 635 miliar. Mau contoh? Ruangan ini saya punya 3 laser pointer di tempat yang sama ya, 3. Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ini ada begitu, betul tidak Mas? Oke, saya tanya, yang bikin ini siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kirimkan uang itu kemana? Persis, teruskan aja kirimkan uang itu ke pabrik-pabrik itu. Lalu kita bilang, iya kami menghadirkan keadilan sosial. Cek aja nih pabriknya di mana, belinya berapa banyak. Se-Indonesia kita ngerjakan itu. Ini baru ruangan ini nih. Belum nanti yang di kantong-kantong kita semua. Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini. Beli kertas 213 miliar. Tinta printer 400 miliar. What is going on Bapak Ibu? Apa yang sedang terjadi ini? Stabilo 3 miliar Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di berbagai tempat sekalian, bukan di Indonesia, di luar. Itu yang namanya kebutuhan alat tulis itu bring yourself. Tidak ada yang namanya alat tulis itu disiapkan oleh kantor, nggak ada. Yang namanya alat tulis Anda kerjakan sendiri. Kenapa itu mau kebutuhan untuk orang bekerja, bukan?
Kalau kita bicara proyektor, bisa itu masih mending tuh. Ini lah, stabilo segala macam. Ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kita nyumbang pada pabrik stabilo Bosch itu 3,7 miliar, laser pointer 5,9 miliar Bapak Ibu. Yang saya baru bilang gitu. Ya. Ini satu ini kira-kira harganya berapa ya? 200.000. Berapa? 200.000. Beli sendiri ya. Ada di KI katalog, ada ini pasti ada. Lain kali pada punya laser, tapi nggak usah, sekarang sudah punya stok laser pointer, tidak usah belanja lagi, lakukan redistribusi ya. Stok yang ada dibagi, digudagi per ruangan, bukan per orang. Jadi tiap ruangan itu ada. Terus sekalian penghapus 31 miliar coba. Ini kalkulator, memang tahun ini nggak punya kalkulator gitu. Kita mau belanja 31 miliar kalkulator Bapak Ibu. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta yang meloloskan itu. Lalu turun lagi ke bawahnya, kepala OPD. Lalu bawahnya lagi bidang, itu yang meloloskan. Tapi ujungnya saya juga yang meloloskan. Betul ya Mas? Ya kita semua ini yang meloloskan. Ini bukan kok gubernur tidak meloloskan, gubernur ikut meloloskan. Karena itu kita petani satu-satu ini. Khusus rotring. Rotring itu apa sih sebetulnya? Kan buat gambar itu. Memang hari gini masih perlu sebanyak itu rotring? Iyalah, rotring itu zaman kita SMP SMA. Hari gini siapa pakai rotring? Ini contoh. Kita ini mau meningkatkan kualitas pendidikan atau mau membahagiakan yang bekerja di bidang pendidikan? Ini siswanya dapat apa coba sekalian? Lihat tuh, tenaga ahli, master programmer, ahli database bergeser dari 54 menjadi 530. Jadi Ibu semua kalian saya hormati, kita ini harus secara serius tadi menjawab tuh tujuannya untuk keadilan sosial itu apa ini dalam konteks ini. Ini perhubungannya. Contoh, kegiatannya survei capaian pelayanan standar minimal. Alokasi transport surveyor mencapai 82% dari total anggaran. Terus survei dilakukan 220 hari. Ini dilihat lagi nanti Pak. Ini Sudin Pendidikan Wilayah 2, belanja kertas, pengadaan kertas F4, nilainya berapa itu? 39 miliar. Ini salah kode rekening atau salah apa? Kegiatannya penyediaan BOP SMA. Ini cuma satu kegiatan dengan nama belanja alat tulis kantor. Ini dicek Bapak Ibu. Ada Kasudin. Apa Pak ini Pak? Kalau Bapak aja tarik napas, gimana saya Pak itu? Apa? Bapak Ibu sekalian, gini, kalau lihat masalah tidak perlu defensif. Yes, it is a problem, we'll solve it. Oke? Attitude-nya harus begitu.
Bukan mari kita cari akrobat penjelasannya, nggak usah. Masalah akui, bereskan, akui, bereskan. Jadi bukan lakukan pembenaran, ya, a problem, fix it, problem, fix it. Saya selalu mengatakan, saya tidak punya masalah dengan salah, tapi saya punya masalah dengan salah yang berulang. Jadi ada masalah, bereskan, ada masalah, bereskan, jangan diulang. Jadi Pak Kasudin, ini sulit dijelaskan bukan? Bapak bereskan ya. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami mengatakan cukup, nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang, bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan.